disalurkan kepada seluruh aparatur negara, baik yang aktif maupun pensiunan termasuk pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, prajurit TNI, anggota Polri, hakim, serta para pensiunan ASN. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025, komponen yang anggarannya bersumber dari APBN terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja. Besaran gaji ke-13 itu paling banyak sebesar berpenghasilan 1 bulan. Dan sebagai informasi, gaji pokok PNS dari golongan 1 hingga 4 berkisar antara 1,68 juta rupiah hingga 6,37 juta rupiah. Sedangkan untuk pensiunan, besaran pensiun pokok di satu sisi tadi pendapatan kita cukup menantang karena harga komoditas juga turun. Lalu juga kita menghadapi beberapa situasi di mana tadi dividen kita juga kan jadinya pindah ke Danantara. Lalu ada juga yang PPN 11%. Lalu kemudian nggak salah juga kalau kita mengatakan bahwa tahun ini kita memang membutuhkan ekspansi. Sehingga dari sisi pendapatan tadi kurang dari yang diharapkan, tetapi belanja walaupun kita efisienkan, tetap kita gunakan untuk ekspansi. Sehingga program-program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis, Koperasi Desa Merah Putih, sekolah rakyat, program 3 juta rumah, sekolah unggul Garuda, ketahanan pangan, itu semuanya terdeliver dengan sangat baik. Contohnya misalnya adalah sisi pertanian, tadi Pak Menteri menyebutkan bahwa stok beras kita di Bulog itu juga tertinggi sepanjang masa. Dengan ekspansi inilah kita harapkan juga nanti perbaikan pertumbuhan ekonomi juga terdukung dan nanti membalikkan kondisi perekonomian dan pendapatan harapannya nanti akan membaik. Lalu kedua ada pertanyaan tadi tentang DHE tadi Pak Menteri sudah menjelaskan, saya rasa cukup. Demikian Pak Menteri, kami kembalikan Pak Menteri. Pertanyaannya ada 5, jawabnya lebih banyak daripada gua. Canggih juga dia rupanya. Pertemuan ekonomi Vietnam 8%, apa yang kita tawarkan? 8% kan, Vietnam 8%. Anda pasti ngeledek siapa? Dendi Maulana Investor Trust mana? Oh, dia ngeledek gua, kenapa lu cuma 5,4 malah. Saya mau dorong ke 6 semaksimal mungkin dan kemungkinan besar bisa. Karena kalau saya lihat kemarin fiskal dan moneter masih baru agak sinkron di akhir tahun. Sekarang udah lebih sinkron sehingga ke depan mesin fiskal, mesin moneter dan sektor swasta akan bertumbuh, bergerak lebih cepat, akan hidup semua. Kita akan galakan tuh di bottlenecking apa P2 PSP P2SP akan kita galakan lagi. Kan kemarin ada 2 sudah kita beresin ya. Kan udah masuk ke list 36, tapi ada juga yang besar-besar masuk ke pipeline yang tinggal jalan sebetulnya, cuma ada hambatan bukan di bunga bank, bukan di ini, tapi di sisi koordinasi antar instansi pemerintah. Saya akan percepat itu dalam waktu singkat, dalam waktu yang cepat. Mana sih Michael? Michael belakangnya. Ada 2 yang saya lihat di depan kita itu ada abadi masalah. Katanya ada gangguan sedikit yang kita percepat. Yang satu lagi adalah fasilitas penjualan listrik dari fasilitas pembangkit listrik tenaga surya yang mau dijual ke Singapura, katanya masih ada masalah. Itu akan kita perbaiki cepat, dan itu bukan karena kurang uang dan lain-lain, hanya kurang koordinasi antar pemerintah. Dan ke depan kita akan seperti itu terus, perbaiki terus iklim investasi sehingga setiap hal yang mengganggu akan kita tangani secepat mungkin. Kalau Anda ingat waktu case yang pertama di P2SK itu adalah perusahaan kecil, pinjam uang 4 miliar aja nggak ada karena perbankannya asik naruh uang di tempat lain yang tidak produktif. Sekarang udah kita perbaiki, harusnya ke depan nggak begitu lagi. Jadi financial sektornya akan lebih bisa memberi pinjaman ke sektor swastanya, itu utamanya. Dan nanti kalau dari P2SK tadi, P2SK ya, P2SK,
P2SP di bottlenecking tadi ditemukan berbagai macam hambatan, itu mungkin yang kita tawarkan. Jadi kalau saya pikir sih, ketika ada indikasi nanti 2 bulan ke depan bahwa kita serius betul-betul memperhatikan pertumbuhan domestik dan memperbaiki iklim investasi di sini, yang FDI akan mulai masuk ke sini. Saya pikir kalau Anda lihat kan sekarang yang capital market udah masuk kan, yang saya lihat diperlihatkan tadi dengan inflow sejak bulan Oktober yang mulai positif ke sini. Biasanya capital inflow itu adalah indikasi atau bendera ke para FDI bahwa di sini udah baik keadaannya. Nanti kalau membaik terus ke depan, mereka akan mulai masuk. Dan kalau kita rapikan tadi iklim investasinya, harusnya kita akan lebih menarik. Dan lebih menarik dari Vietnam. Karena pasar kita juga besar di samping kita ingin manfaatkan teknologi yang masuk. Jadi domestic market juga merupakan daya tarik tersendiri bagi investor. Tapi tentu kita akan pilih investor yang betul-betul membawa manfaat yang besar bagi Indonesia. Bukan investor yang membunuh perusahaan domestik di sini. Mungkin itu Mas. Selanjutnya dari Direktorat Jenderal Anggaran. Terima kasih Pak Menteri, teman-teman media, selamat siang semua, assalamualaikum wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan, tapi yang ada 2 pertanyaan dari Goida Tempo, tapi pertanyaan sama, intinya terkait dengan penguatan dukungan pelaksanaan prioritas Presiden dengan sistem error khusus. Apakah ini bentuk efisiensi? Apa ini bedanya dengan efisiensi Invest 1 awal tahun 2025 sebesar 300 T? Apa urgensinya? Mungkin dapat kami sampaikan adalah memang error khusus ini berbeda dengan program Invest 1 di tahun 2025 kemarin. Tapi spiritnya sama, kita melakukan penyisiran karena sudah arahan Presiden, kita ingin tetap belanja kita tetap efisien, tetap tepat sasaran, tepat guna. Jadi kita sisir belanja-belanja di KL tersebut, kemudian itu ditaruh di error khusus di DIPA-nya KL tersebut. Jadi anggaran tersebut masih ada di KL masing-masing. Tapi anggaran tersebut akan digunakan sesuai dengan untuk mendukung program-program prioritas pemerintah, program-program prioritas Presiden misalnya. Itu yang dilakukan. Jadi nggak ada blokir, tapi anggarannya masih tetap ada di KL terkait. Jadi nanti kita lihat untuk melihat dinamika yang terjadi selama tahun berjalan, itu yang akan dipakai. Kemarin Pak Menteri sudah menyampaikan salah satunya untuk nanti program pembangunan rehab rekonnya di daerah bencana Sumatera, salah satunya itu bisa dipakai dana